Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Nama minggu kita pada pagi hari ini, Minggu setelah Natal, dengan tema mengucap syukur atas karunia Allah. Untuk mempersiapkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai ayat 3. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menderah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Semuanya yang kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kalik langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pada hari tentramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan pajar tampil bagimu, keremajaanmu seperti embun. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah lahir di Betlehem, kami memuji-muji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau telah melawat kami. Kami bersukacita oleh karena Engkau telah mengeluarkan kami dari kegelapan kepada terang, dan Engkau telah mempertemukan kami yang terpisah dari-Mu, sehingga dapat kembali berhubungan dengan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami ini di dalam nama anak-Mu,
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan ayat 2. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru diambil dari Mazmur 77 ayat 12 sampai dengan 16. Marilah kita baca secara bergantian dan di ayat terakhir kita baca bersama. Mazmur 77 ayat 12 sampai dengan 16. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Kita baca bersama. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya, serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 3 dan ayat 4. Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku, dibuka Tuhan Yesus. Dibuka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah. Dibuka Tuhan Yesus.
saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mari kita datang ke hadapan Tuhan, memohon keampunan dari Tuhan atas segala dosa dan perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Untuk itu, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami. Terangilah hati dan pikiran, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235, ayat 3 dan ayat 4. Mampirlah ya Juru Selamat, Kau dambaan hatiku. Aku rindu amat sangat mendengar panggilan-Mu. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru diambil dari Roma 8 ayat yang ke-28. Saya baca untuk kita semuanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu.
Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan ayat 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan di air sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Makkah. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 198 ayat 1 sampai ayat 3. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikan
di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku iri Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Saat yang indah ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa. Kiranya firman yang berkuasa menguasai segenap kehidupan kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu penghujung 2024 ini, firman Tuhan akan kita dengar dan baca secara bergantian. Saya mengajak kita untuk membacanya secara bergantian apa yang tertulis dalam surat Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16. Kita bisa melihat Alkitab kita masing-masing atau melihatnya melalui handphone, gadget dan sebagainya. Demikian firman Tuhan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Bersama, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Shalom untuk kita semua. Masih dalam minggu Natal, ada ya, baiknya kita juga saling menyapa satu dengan yang lain dengan mengatakan selamat Natal kepada teman kiri dan kanan kita. Selamat Natal. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat yang indah ini yang akan kita renungkan di bawah tema mengucap syukur atas karunia Allah.
Paulus begitu luar biasa mengungkapkan tulisannya yang dia sampaikan kepada rekannya yang disebutnya sebagai anak kekasihnya, yaitu Timotius. Saya baca apa yang tertulis dalam 1 Timotius pasal yang pertama, yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Siapa yang dimaksud dengan kamu? Yang dimaksud dengan kamu adalah Timotius sendiri. Dan ini lebih jelas lagi kalau kita membaca apa yang tertulis dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus Kristus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan dari Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Nah, bagi Paulus penting sekali menanamkan keteladanan, apalagi kepada orang yang sangat dekat dengan dia, kepada sahabatnya yang dia katakan sebagai anaknya yang sah. Keteladanan ini dia rasakan bukan karena kekuatannya, bukan karena kemampuannya, bukan karena kepintarannya atau dia memiliki pengetahuan yang luar biasa, tidak. Tapi keteladanan ini dia peroleh dari Tuhan yang menganugerahkannya kepadanya. Ini dia katakan dalam bacaan kita tadi begitu jelas, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya, ini kekuatan ini ya betul-betul luar biasa diharapkan oleh Paulus. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa Paulus sadar akan keberadaannya. Dia tidak ada apa-apanya tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Dengan demikian kita juga boleh katakan Paulus ini orang yang rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Yang menyadari siapa dia yang sesungguhnya. Bahkan dia juga mengatakan siapa dia yang sesungguhnya, coba ya kilas balik tentang kehidupannya. Itu begitu jelas siapa Paulus yang sesungguhnya. Aku yang tadinya seorang penghujat. Penghujat ini dengan seenaknya menuding orang atau menyalahkan orang dan sebagainya. Dan lebih dari itu penganiaya yang kerap kali menyakiti hati orang-orang lain dan tidak segan-segan mungkin akan menghabisi nyawanya. Seorang ganas. Oleh sebab itu dia bersyukur karena apa? Karena kasih karunia Tuhan datang kepadanya. Tuhan memakai dia, mempercayakan kepadanya untuk boleh menjadi pelayan. Ini suatu yang luar biasa. Malah kasih karunia Tuhan itu ya telah dikaruniakan dengan limpahnya, katanya dalam tulisan ini, dengan iman dan kasih. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan yang menyebut kesadaran yang sangat mendalam di dalam diri Paulus itu terungkap pada ayat yang ke-15. Apa di sana dikatakan? Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, dan diantara mereka akulah yang paling berdosa. Wah, ini luar biasa ya. Dan dia juga dalam bagian lain Roma pasal 3 ayat 10 juga mengatakan tidak ada yang benar, satu pun tidak. Ini manusia. Lalu ungkapan ini saya kira ya coba diterjemahkan oleh tokoh Bapak Gereja Agustinus. Apa yang Bapak Gereja pernah katakan dalam ungkapannya, non posse non picare, tidak mungkin tidak berdosa ya. Ini predikat manusia seluruhnya, non posse non picare, tidak mungkin tidak berdosa. Kira-kira pengkhotbah ini berdosa enggak? Berdosa enggak kira-kira? Enggak mungkin tidak, pasti berdosa. Penatua-penatua yang tadi juga sebagai liturgis kita berdosa enggak? Saya meyakini berdosa. Apakah Bapak Ibu dan saudara juga tergolong manusia yang berdosa? Pasti. Ya, secara iman dan kepercayaan kita, sebagaimana Paulus juga mengungkapkan, kita adalah orang yang berdosa. Namun Agustinus pernah mengatakan begini, posse non picare, ya dalam bahasa Latin. Apa maksudnya? Mungkin tidak berdosa. Kapan itu terjadi?
Manusia dimungkinkan tidak berdosa ketika Adam dan Hawa belum memakan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Predikatnya manusia belum berdosa. Tapi ketika buah yang dilarang oleh Tuhan untuk tidak dimakan itu mereka makan, jatuhlah dosa ke dalam mereka. Dosa ini terus menerus mengalir sampai kepada kita yang hidup dan saat sekarang ini. Dan bahkan Paulus mengatakan di antara manusia yang berdosa ini, akulah yang paling berdosa. Karena apa? Karena tindakan kelakuannya sebagai penganiaya, seorang yang ganas, penghujat, yang mengejar-ngejar kehidupan umat Kristen, yang artinya coba menghambat tentang persekutuan umat Kristen. Itu dia lakukan ketika itu sebelum Tuhan menunjukkan cinta kasihnya di Damaskus. Semula Paulus bernama, kita tahu itu ya, Saulus. Lalu Tuhan menunjukkan sinarnya, menampilkan dirinya kepada Saulus. Lalu Saulus melihat cahaya dari Tuhan, disitulah dia mengalami pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini Paulus mengatakan akulah yang paling berdosa, dan itu diulanginya lagi pada ayat yang ke-16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya. Dia juga menyadari Tuhan itu begitu luar biasa menyayangi dia. Sekalipun dia bergelimangan dengan dosa dan kesalahan, tapi Tuhan tetap mengasihinya. Tipe keteladanan, tipe kepimpinan ini ditunjukkan oleh Paulus. Terutama diarahkan kepada temannya Timotius. Dan diharapkan juga Timotius boleh melakukan ini kepada jemaat-jemaat yang dalam pelayanannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Disinilah kebahagiaan Paulus. Ketika menerima panggilan dari Tuhan, Tuhan mempercayakan panggilan ini kepadanya untuk boleh menyampaikan kabar baik. Dan dari sini ketika mempersiapkan khotbah ini saya berpikir-pikir, ya memang banyak hal yang harus ditiru dari Paulus. Sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Saya yakin Paulus juga memiliki musuh yang banyak ketika dia mengejar-ngejar orang Kristen. Dan bahkan berupaya untuk menghabisi nyawa mereka. Tapi kalau ditanya kilas balik, kira-kira orang-orang yang dikejar-kejar oleh Paulus itu benci nggak kepada Paulus? Saya yakin dan percaya tidak. Soal itu Paulus diberi kesempatan oleh Tuhan dan jemaat juga menerima keberadaannya untuk melakukan pelayanan kepada jemaat-jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu setelah dia menerima kepercayaan ini, menerima dirinya sebagai pelayan, apa yang harus dia lakukan? Dalam hal ini saya kira bolehlah dikatakan istilah yang mengatakan satu musuh kebanyakan. Satu musuh kebanyakan. 1000 kawan kurang. Bisa enggak seperti itu? Artinya musuh yang dikejar-kejarnya selama ini orang-orang yang dihujatnya dan berbagai hal kegiatan kejahatan yang dilakukan pada orang-orang lain, dia berupaya untuk merangkulnya dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ini keteladanan yang luar biasa dari dalam diri Paulus. Kita boleh bayangkan ya, dia kejar-kejar orang. Ada enggak ketakutan dalam dirinya? Enggak. Ketika itu merupakan amanat yang dia terima dari Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang, itu dia lakukan dengan setulus-tulusnya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Apapun yang terjadi itu dia hadapi. Akibat kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, apa yang dihadapinya? Paulus juga harus meringkuk di dalam penjara, harus masuk ke dalam penjara. Apakah dia masuk ke dalam penjara karena kesalahan, kejahatan yang dia lakukan? Ternyata tidak. Hanya karena Kristus untuk memuliakan nama Tuhan, untuk artinya menyebarkan kabar baik, dia rela untuk masuk ke dalam penjara. Artinya dia rela berkorban. Apapun pengorbanan itu dia terima dalam kehidupannya. Dan ini juga yang dimintakan dan dikatakan oleh Yesus kepada setiap orang yang percaya ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan. Nah, saya bisa mengajak kita, dan ini memang ciri khas dari GKP. Setiap ada muncul misalnya kalender di awal tahun, nanti boleh kita lihat 2025 Januari, selalu ada tulisan
yang menuliskan apa yang tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Apa yang tertulis pada Yohanes 10 ayat yang ke-11 saya bacakan kepada kita. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini Yesus mau menyatakan keteladanannya. Dan ini juga sudah diserap oleh Paulus. Paulus mengungkapkan ini karena dia menerima kasih karunia. Menerima anugerah dari Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga dia mau lakukan ini. Apapun dan bagaimanapun resiko yang dia hadapi, dia akan. Nah, untuk ini Bapak Ibu dan Saudara, kita juga harus menjadi teladan dalam berbagai aras. Sebagai orang tua kita harus menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Nah, sebagai mahasiswa kita boleh menjadi teladan di lingkup persekutuan kita, di kampus dan sebagainya. Sebagai penatua kita boleh menjadi teladan di lingkup persekutuan kita. Nah, sebagai pendeta kerap kali juga saya katakan kepada rekan-rekan pendeta, adakah pendeta-pendeta, rekan pendeta yang mampu dan berani mengatakan akulah pendeta yang baik kalau kita terapkan dari Yohanes 10 ayat 11. Sebab Yesus mengatakan akulah adalah gembala yang baik. Nah, seharusnya juga pendeta harus berani mengatakan akulah pendeta yang baik. Pendeta yang baik rela memberikan nyawanya dalam pengertian berkorban. Untuk ini kepada kita sebagai orang tua, mampukah kita juga mengatakan akulah orang tua yang baik, akulah ibu yang baik, akulah bapak yang baik. Orang tua yang baik yang memberikan nasihat yang baik juga kepada anak-anaknya. Kalau ada orang tua yang memberikan nasihat, ya sementara kegiatan di sekitar kehidupannya tidak mencerminkan kebaikan-kebaikan sesuai yang diinginkan Tuhan, saya kira tidak terlalu cocok untuk memberikan nasihat seperti itu. Dan mampukah kita juga mengatakan aku adalah anak yang baik? Anak yang baik akan tetap mengingat apa yang dikatakan dalam hukum yang keberapa? Hukum yang keberapa? Yang menjadi panutan dan harus dipegang oleh anak-anak kepada orang tua. Pasti kita katakan hukum yang apa isinya? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa? Supaya lanjut usiamu. Konon sekarang itu sudah berubah. Siapa yang merubah? Ya coba kita cerna dalam kata-kata atau apa yang saya katakan. Sepertinya sekarang ini perubahannya tidak lagi mengatakan hormatilah ayah dan ibumu. Tapi perubahannya dikatakan turutilah kemauan, keinginan anak-anakmu supaya apa? Supaya tidak susah hidupmu. Nah, kalau ini terjadi berarti yang merubah ini siapa? Yang merubah ini anak-anak yang tidak turut akan apa yang diamanatkan hukum yang kelima. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam bacaan kita begitu luar biasa bagaimana Paulus ya mengungkapkan dirinya sebagai orang yang rendah hati, orang yang sadar akan keberadaannya, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia mengatakan ayat 16 yang bagian terakhir, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Menjadi contoh. Setiap orang ini harus dapat menerapkan ini dalam kehidupannya. Contoh di lingkup kehidupan kita masing-masing. Contoh yang bagaimana? Contoh menjadi teladan bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Ini yang diharapkan dan ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, kalau ditanyakan kepada kita, mengapa Paulus mau melakukan itu? Sehingga dia mau berkorban juga, sampai masuk ke dalam penjara pun dia siap. Dianiaya, dituding dan sebagainya juga dia menerima ini semua. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini terjadi karena Paulus ingin menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah menganugerahkan kepadanya kebebasan dan keselamatan. Keselamatan itu juga yang kita
minggu-minggu ini ya, atau dalam bulan-bulan ini rayakan sebagaimana pohon terang yang ada di hadapan kita masing-masing. Kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, mensyukuri Tuhan telah datang bersama-sama dengan kita. Lalu kita diminta juga untuk boleh melihat pengorbanan Tuhan, pengorbanannya hingga mati di kayu salib. Untuk apa? Supaya kita boleh terbebas, dan bahkan lebih dari itu kita boleh beroleh keselamatan. Ini menjadi sangat-sangat penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Untuk ini saya teringat ya tentang latar belakang dari lagu Amazing Grace. Ya, ini tentang Bapak Ibu dan saudara, apa yang tertulis dalam Kidung Jemaat. Ya, Kidung Jemaat pasal yang ke-40. Ya. Kita tahu itu ya. Kalau dalam bahasanya Amazing Grace itu ajaib benar. Siapa yang mengarang lagu ini? John Newton. Ya, liriknya dia ini berkaitan dengan kehidupannya. John Newton semula bekerja sebagai tentara di negaranya, lalu beralih menjadi kapten kapal. Dan ketika dia melakukan pekerjaan ini sebagai kapten kapal, dia membawa barang-barang bawaannya. Konon katanya waktu itu yang dia bawa dari negara besar Amerika ke Afrika, apa yang dia bawa? Kalau dibaca kisah tentang Kidung Jemaat nomor 40 ini, yang dia bawa itu barang-barang yang menjadi kebutuhan orang-orang banyak di Afrika. Lalu sampai di Afrika, dia membawa apa dari Afrika? Yang dia bawa adalah manusia-manusia yang diperjualbelikan, dan ini dijadikan sebagai budak. Budak-budak ini dia bawa mengarungi lautan dengan perjalanan panjang untuk boleh dia sebar di Amerika Serikat dan di negara-negara lainnya. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa dampak dari pekerjaan ini? Dampak dari pekerjaan yang dilakukan oleh John Newton, banyak korban-korban. Ketika ada orang-orang bawaannya, budak-budak ini yang sakit, ya kalau ada obat diberikan, kalau tidak ya meninggal dunia. Dan ini menjadi santapan ikan di laut, langsung aja dibuang ke laut. Seperti itu. Sadar akan keberadaannya, dia menulis syair-syair ini, ajaib benar anugerah, ya, yang membangkitkan kehidupannya boleh kembali kepada Tuhan. Dalam lirik lagu Amazing Grace, ya, ajaib benar karunia Tuhan. Nah, setelah dia menyadari apa yang dia lakukan, dia tinggalkan itu. Dan lagu ini kemudian menjadi populer sampai kepada kita saat sekarang ini. Titik sadar ini mengubah kegiatan John Newton dari seorang pelaut kemudian beralih menjadi penginjil. Nah, Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini bisa saja terjadi di dalam kehidupan setiap orang, kepada siapapun. Ketika dia mendengar panggilan Tuhan, ketika dia menerima panggilan Tuhan, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, maka boleh dikatakan gema daripada lagu Kidung Jemaat ini, baik dalam bahasa aslinya dan dalam bahasa terjemahan-terjemahan lainnya, ini sangat memberkati kehidupan orang-orang percaya. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengucap syukurlah atas karunia Allah. Coba kita merenung dalam kehidupan kita, apa yang telah kita terima dari Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita boleh ya, sebagai mahasiswa mungkin, ya, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh belajar, menuntut ilmu di perguruan tinggi dan sebagainya. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati kedua orang tua sehingga mereka boleh membelanjai kehidupan kita. Banyak hal mungkin ya. Ketika saya tadi sampai di konsistori, seseorang bertelepon. Saya tahu orangnya, oh, halo, iya, ini Firman Siregar, iya. Bapak melayani di GKPI Pamen? Ya, benar saya katakan. Kamu di mana? Ada di depan. Siapa Firman Siregar ini? Alumni dari Yapentra. Tetap juga menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Datang membawa keluarga dan anak-anaknya. Saya kira yang dibawa juga ya anak dan keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Alumni Yapentra, kita tahu Yapentra, Yayasan Pendidikan Tuna Netra yang ada di Tanjung Merawa. Dia menikah dengan seorang perempuan awas, kalau dikatakan awas itu yang dapat melihat, dan dikaruniai anak yang sehat-sehat. Ini begitu menarik.
Saya yakin dan percaya dalam diri firman Siregar, dia akan menyatakan syukurnya yang teramat dalam di dalam kehidupan ini. Tadi juga saya merasa sedih juga untuk datang ke gereja ini, karena saya juga harus meninggalkan teman dari firman di rumah sendirian. Saya ingin membawa kemari, tapi sepertinya jam sudah tidak memungkinkan. Dia adalah Moses Sirait, juga alumni dari Yapentra yang total tidak dapat melihat. Seminggu lalu dia datang dari IAKN Tarutung, Institut Pendidikan Agama Kristen. Pak, boleh saya tinggal di rumah? Karena asrama di Tarutung tutup, di Yapentra juga tutup. Saya katakan boleh, datanglah Moses. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak hal yang kami ceritakan bersama-sama dengan Moses di rumah kami. Dia datang dari Tarutung, dia hanya mengandalkan Tuhan. Lalu sampainya di Medan, Pak, di mana saya harus ini? Datanglah ke Pancing, nanti saya jemput. Ya, tapi tidak ada stasiun dari kendaraan yang setumpangi di sini ya. Kalau tidak ada kendaraan stasiunnya di sana, datanglah. Saya katakan kepada supir supaya berhenti, supaya Anda ditempatkan di depan toko sepatu bata. Toko batu bata, dia katakan tidak, sepatu bata. Setelah diturunkan di situ, pihak supir mengatakan kepada toko, ini yang mana Pak Edwin? Pak Edwin Sianipar, nggak ada di sini Pak Edwin. Tapi ini ya, temannya atau anaknya. Lalu mereka mengatakan kami nggak kenal. Nggak lama berselang saya datang ke tempat itu. Oh ya, ini Pak Edwin, benar, saya membawanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah yang terjadi juga di dalam kehidupan yang saya katakan juga sebagai anak saya, ini teman saya, sahabat saya, Moses Sirait. Umur 2 tahun, ibunya datang ke Yapentra, itu berarti 21 tahun yang lalu, sekarang umurnya 23. Diantarkan oleh ibunya dan neneknya, opungnya, ditinggalkan di Yapentra. Lalu hingga saat ini tidak pernah kembali, dan dia tidak pernah tahu orang tuanya siapa. Dalam kehidupannya kalau ditanyakan kepada Moses Sirait apakah dia mensyukuri perbuatan Tuhan, iya pasti, apalagi sekarang ini dia sedang menyusun skripsi ya untuk pendidikan sarjana ilmu agama di IAKN Tarutung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk hal ini juga kita diminta untuk merenungkan kehidupan kita. Anugerah apa yang telah kita terima di dalam kehidupan kita yang Tuhan telah berikan itu kepada kita. Saya pastikan banyak hal yang telah kita terima, yang telah dilakukan oleh Tuhan. Kenapa saya harus meninggalkan dia di rumah? Dan tadi malam hanya kami berdua di rumah. Karena ibu harus merawat cucunya di rumah sakit bersama dengan anak dan permen kami. Sehingga tinggal kami berdua di rumah, ya dalam kebersamaan berdua meyakini Tuhan memberkati. Nah, dalam kehidupan ini juga, sekalipun kita sekarang ini mungkin di dalam rumah kos kita, kalau dilihat dari bangku ini Bapak Ibu, berkurang nggak pengunjung ibadah kebaktian? Sangat berkurang. Ya mungkin kita di tempat kos sendirian, tapi yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Coba kita merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang teramat besar, lalu mensyukurinya, melakukan yang terbaik juga kepada Tuhan, sebagaimana Paulus melakukan ini dan berupaya memberikan keteladanan kepada saudaranya, anaknya yang sah, Timotius. Ini juga bisa kita lakukan. Kita lakukan yang terbaik untuk apa? Rasa hormat kita kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman-teman dan sebagainya, terutama kepada Tuhan. Dengan demikian kita boleh beroleh kasih karunia. Beroleh kasih karunia ini mau mengatakan kita beroleh keselamatan yang Tuhan telah sediakan buat kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama, yang mengingatkan kami bahwa kasih karunia Tuhan itu boleh kami rasakan. Sadarkan kami Tuhan agar kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan melakukan yang terbaik juga untuk sesama kami. Bapa surgawi, Bapa yang maha baik, dalam kehidupan ini banyak hal yang boleh kami rasakan, yang menyukakan dan juga bahkan yang mendukakan. Untuk itu Tuhan kami percaya Engkau senantiasa memelihara akan kehidupan kami. Kami yang masih tinggal
di kota Medan ini. Sementara teman-teman kami juga boleh kembali ke kampung halaman mereka. Berkati kami semua dimanapun kami berada, dan setiap pergumulan yang kami hadapi, Engkau juga kiranya boleh menolong kami. Bapa surgawi, Bapa yang maha baik, kami juga kiranya Tuhan ingatkan agar kami boleh melakukan yang terbaik kepada sesama kami, kepada orang-orang yang kami kasih, bahkan sampai kepada musuh kami, orang-orang yang tidak menyukakan hati kami. Engkau senantiasa memberkati mereka. Sadarkan kami Tuhan bahwa kami juga orang-orang yang tidak luput dari salah dan dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu dan saudara, kembali kita memuji nama Tuhan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sebelum kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan, firman Tuhan dalam Matius 2 ayat 11 mengatakan demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Mari kita bangkit berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita bersekutu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera serta sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datang orang Majus, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan bumi. Pada juru selamat mereka bersyukur, salam salam. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom untuk kita semua.